Mohon maaf keputus anak-anak ya, karena nanti kayaknya videonya hanya bisa 10 menitan. Jadi kalau misalnya keputus, nanti akan Bapak lanjutkan untuk video yang berikutnya dan berikutnya begitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan tadi sampai di sini. Nah, saya besarkan dulu ya. Oke. Nah, jadi ini tadi terkait dengan budaya. Kalau yang budaya cuma ini satu, dua, satu agama dan diskriminasi kelas. Sedangkan yang ini kondisi politik, keamanan, pendidikan buruk ini tidak ya. Jangan nanti saya sebenarnya tadi pengennya ini adalah yang bukan budaya, kemudian ini yang budaya begitu. Tetapi jadinya tulisannya gandeng. Jadi yang kondisi politik, keamanan, pendidikan ini adalah contoh yang dari yang bukan budaya. Ya, contoh-contoh yang dari faktor lain ya. Tuh. Nah, gitu ya, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, gambarkan sebuah mobilitas sosial vertikal climbing dalam sebuah generasi ke keluarga. Vertikal climbing. Jadi ada kenaikan ya, ada kenaikan status sosial, tetapi yang antar generasi karena dalam sebuah generasi keluarga. Maka contohnya adalah seperti ini. Kakek ke ayah ibu. Terus nanti ayah ibu ini punya anak. Jadi ada 3 generasi, ya, jenjang generasi. Nah, kakeknya dulu penjaga sekolah, kemudian ayahnya menjadi guru, ya. Nah, ini adalah terjadi vertical climbing, ya, mobilitas sosial vertical climbing karena semakin semakin naik, ya, status sosialnya naik dari penjaga sekolah ke guru. Ini adalah contoh yang dalam generasi, ya, antar generasi. Kemudian anaknya menjadi camat lebih tinggi lagi ya dari ayahnya. Ya, ini adalah naik terus, mengalami sebuah pergeseran status yang naik terus. Nah, ini contohnya anak-anak ya, paham ya? Saya lanjutkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom ini di eh, kolom komen ya, komen di Classroom ya, seperti biasa. Sebutkan contoh saluran mobilitas sosial. Ya, salurannya kalau organisasi pendidikan itu adalah sekolah. Ya, jadi untuk mencapai sebuah status sosial tertentu ya supaya kita bisa mengalami mobilitas sosial itu kan ada saluran-salurannya. Ya, tempat untuk kita mencapai status yang diinginkan. Kalau di organisasi pendidikan namanya sekolah. Kalau organisasi politik, saya pengen jadi seperti Pak Jokowi itu kan jadi presiden karena dia ada ada peran ya, ada bantuan dari partai politik ya, PDIP. Nah, maka dia harus bergabung dulu dengan partai politik itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan saluran maksud saya. Ya, jadi ketika ingin menjadi presiden, status sosialnya naik, ada salurannya. Salurannya apa? Organisasi politik gitu. Yang kedua, organisasi lingkungan, misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Pernah dengar WALHI, anak-anak? Nah, ini juga salah satu organisasi yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah status sosial. Ya. Banyak ya, jadi tergantung kita macamnya organisasi itu kan banyak sekali. Kalau organisasi ekonomi sangat umum, yaitu perusahaan. Ini adalah keempat saluran yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah status sosial yang diinginkan, ya, yang kita inginkan. Itu, lanjut. Oh, maaf, ini kembali ya. Sebutkan faktor pendorong dari mobilitas sosial. Masih ingat ya, Nana ya? Coba nanti dibuka di buku paket ya. Contohnya faktor status sosial ya, status sosial, keadaan ekonomi, struktural, banyak sekali. Tadi yang di awal, yang sebelumnya tadi saya terbatas di budaya. Nah, ini yang umum ya, saya tunjukkan semuanya. Faktor kependudukan ya atau demografi dan seterusnya. Yang kedua, sebutkan dampak positif mobilitas sosial. Dampak positif ya, positif. Jadi karena ada sebuah status sosial yang tinggi yang menjanjikan kesejahteraan, power ya, kekuasaan dan seterusnya, maka mendorong seseorang itu untuk maju. Jadi harus belajar. Saya pengen nanti jadi misalnya jadi dosen ya, jadi profesor. Maka dia harus belajar sungguh-sungguh. Nah, ini mendorong kita untuk maju. Kemudian mempercepat kemajuan dari perubahan sosial. Nah, karena ada status-status tadi, maka orang itu cenderung untuk termotivasi. Nah, inilah yang mengakibatkan
eh, nanti di dalam masyarakat itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, ya. Tidak hanya stagnan, ya, ya sudah nerimo, ya. Nah, katanya kalau orang Jawa begitu, nerimo wis ngene ae wis, apa wis bisa, wis nggak masalah, ya, tenang, ayem. Nah, itu adalah budaya yang menghambat. Nah, jadi mempercepat kemajuan perubahan sosial. Kemudian meningkatkan integrasi sosial. Nah, ini karena apa adanya kenaikan-kenaikan status itu, maka eh, ada kelompok-kelompok sosial, ya, ada kelompok-kelompok sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial inilah yang nantinya akan memudahkan untuk terjadinya integrasi sosial. Integrasi itu penyatuan, ya, anak-anak, ya. Jadi eh, kan ada disintegrasi, itu perpecahan. Jadi masyarakat itu bisa terjadi disintegrasi, pecah, ya, terjadi konflik misalnya, ya, pecah, atau bisa integrasi, semakin bersatu, ya. Misalnya dengan adanya gotong royong itu yang di apa namanya, kerja bakti di kampung itu, ya, itu dari semua orang kan turun ke jalan membantu untuk membersihkan. Misalnya waktu persiapan 17-an itu kan buat gapura, ya, membersihkan jalan. Itu semuanya jadi satu, ya, tidak melihat status sosial dan ras apa, tidak dilihat di situ. Nah, inilah yang nantinya akan meningkatkan terjadinya integrasi atau penyatuan-penyatuan perbedaan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Gitu. Lanjut, ya, anak-anak, ya. Jadi ini dampak positifnya. Jadi itu. Yang kedua, selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial juga dapat melalui ini tadi, ya, pendidikan, tadi sudah, ya, partai politik sudah, pernikahan, ya. Jadi pernikahan Anda kalau eh, ini, ya, orang yang misalnya statusnya masih apa, misalnya mohon maaf ini, ya, miskin, orang miskin misalnya menikah dengan orang kaya, maka dia nanti akan ikut-ikutan jadi orang kaya. Jadi pernikahan itu juga menjadi sebuah saluran mobilitas sosial. Kalau kita ingin naik, maka menikahlah dengan orang kaya. Gitu, ya. Ini sarannya, bukan saran, ya, tetapi maksudnya sebagai contoh saja. Lanjut untuk lembaga agama, ya, sama, kalau misalnya pengen jadi pendeta, ya, maka salurannya adalah lembaga agama. Lanjut, ya, sebutkan apa saja yang dapat mengakibatkan mobilitas sosial semakin dinamis. Jadi mobilitas sosial itu akan terasa lambat sekali kalau ada hambatannya, tapi akan semakin cepat, ya. Dinamis itu cepat, ya. Itu kalau ada apa saja, gitu. Yang pertama, kalau situasi politik dan keamanannya itu kondusif, ya, aman, tidak ada masalah, ya. Seperti sekarang ini, waduh, ini susah ini karena ada bencana itu, ya. Nah, ini kalau aman-aman saja itu akan semakin cepat. Sikap masyarakat yang menghargai ini juga bisa semakin cepat, ya. Ya, tapi terutama, ya, yang paling penting itu adalah yang ini, anak-anak, ya. Yang paling penting. Jadi tolong dicatat ini yang terutama, yang paling utama ini, yang nomor 1, 2 dan seterusnya. Yang paling utama yang ini. Struktur sosialnya masyarakat itu harus terbuka, ya. Yang maksud terbuka itu gimana, Pak? Saya beri contoh misalnya dulu waktu zaman Hindu-Buddha itu ada sistem kasta. Ya toh, di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang dimana ketika ada kasta, ya, ada sistem kasta, status sosial yang di bawah itu tidak bisa naik ke atas, ya. Dari sudra menuju ke kesatria, ya, bahkan atau menuju ke brahmana itu tidak bisa, ya. Dari sejak dia lahir, ketika dia dilahirkan dari golongan orang sudra, maka dia nggak akan bisa berpindah status sosial. Nah, ini adalah struktur sosialnya itu tertutup, ya. Kasta itu adalah contoh struktur sosial yang tertutup, ya. Menikah pun juga tidak bisa dulu, ya. Dari sudra menikah dengan kesatria tidak bisa, ya. Lintas status gini, lintas kelas sosial itu tidak bisa. Nah, inilah yang akan menghambat dari kecepatan mobilitas sosial. Kalau struktur sosialnya terbuka, ya, tidak ada kasta, kemudian itu memungkinkan untuk
orang itu bisa berpindah dengan cepat ya